Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala nabiyhi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang berbahagia ini kita dikaruniakan oleh Allah nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahim. Dalam bahasa Bugisnya disebut dengan tudas sipulung. Artinya kita berkumpul, anak-anak, remaja, orang tua duduk bersama, merasa dekat satu sama lainnya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, sebelumnya Pak Imam yang saya hormati, Ketua Panitia yang saya hormati, Pak Sekdes yang saya hormati, dan tokoh masyarakat serta ibu-ibu yang sempat hadir yang sama berbahagia. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada pesan daripada Jenderal Sudirman. Beliau berkata bahwa tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa kebersamaan, dan tidak ada kebersamaan tanpa silaturahim. Kalau Anda mau menang, maka Anda harus kuat. Bagaimana bisa kuat? Ya harus bersatu. Bagaimana bisa bersatu? Harus terjalin komunikasi, terjalin hubungan baik. Itulah silaturahim. Maka tidak heran mengapa Rasulullah SAW menyatakan bahwa la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Berapa banyak di tempat-tempat lain gara-gara tidak senang dengan panitia pindah masjid, karena tidak suka dengan Pak Imam pindah masjid. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, masjid adalah tempat di mana kita dipersatukan. Orang alim ada di sana, orang pintar ada di sana, orang awam juga ada di sana. Yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW ketika sampai di kota Madinah, sebelum beliau membangun rumahnya, 7 bulan lamanya dalam satu riwayat, 6 bulan lamanya satu riwayat, baru dia bangun rumah. Kenapa? Di masjid itulah dibina persatuan. Masjid itulah tempat orang bersilaturahim. 5 kali sehari semalam kita berjumpa dengan orang alim, orang pintar, anak-anak, dan handai taulan kita. Maka kata Rasulullah SAW, ala inna rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahmin. Rahmat Allah tidak akan pernah turun di sebuah tempat, suatu kampung, suatu dusun, jikalau di sana ada orang yang memutuskan silaturahim. Pernah terjadi suatu ketika Nabi Musa bersama Bani Israel, umatnya, sudah berkali-kali sholat istisqa, minta hujan, tapi hujan tidak turun juga. Maka Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, kenapa sudah berkali-kali kami minta supaya diturunkan hujan, kok belum diturunkan hujan? Maka kata Allah, di antara kalian ada yang saling bombe, ada orang yang bali-balla. Nabi Musa berkata, siapa itu ya Allah? Tunjukkan orangnya supaya saya berikan pelajaran kepadanya. Apa kata Allah? Kalau saya beritahu kamu siapa namanya, saya juga bali-balla. Ya cari sendirilah. Maka Nabi Musa umumkan, siapa di antara kalian yang tidak baku omong? Siapa yang baku bombe, angkat tangan. Gara-gara Anda, maka Allah tidak menurunkan hujan.
Maka penuh kesadaran umatnya ini, akhirnya berdamai, maka turunlah hujan. Itulah kata Rasulullah, ala innar rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahmin. Pamasena pun Allah Ta'ala dena paturungi dalam sebuah rumah, istrinya sama suaminya baku bombe, anaknya tidak baku omong sama bapaknya. Pikko carana melok kuna nasempuat dalek pun Allah Ta'ala. Sikele ini Pak Dusun, sikele ini Pak Desa, sikele ini Bupati. Pikko carana wadiko nama si pun Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang naik kendaraan, naik unta. Tiba-tiba arada Arabiyun. Ada seorang Arab, orang Badui, tiba-tiba dia menghadang kendaraannya Rasulullah. Fa akhadha bi zamami naqatihi. Dia ambil tali untanya, kemudian dia tarik. Dia kasih berhenti. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yubaidu minan nar." Wahai Rasulullah, beritahu saya amalan apa yang bisa mendekatkan saya ke surga, menjauhkan saya ke neraka. Beritahu saya apa yang harus saya lakukan supaya saya dekat ke surga, jauh ke neraka. Apa kata Rasulullah? Allah tusyrika billahi syai'a wa tuqimas sholata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahimah. Engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Jangan melakukan hal kesyirikan. Yang kedua, jaga sholat 5 waktu. Yang ketiga, bayar zakat. Yang kelima, perbaiki silaturahimmu. Ini 4 hal yang menyebabkan seseorang itu dekat dengan surga, jauh dari neraka. Jadi kalau ada orang dia tidak syirik, alhamdulillah, salatnya bagus, zakatnya bagus, tapi maseke, tidak mau berbagi dengan orang, tidak mau saling mengunjungi, tidak mau saling berbagi informasi, tidak mau duduk bersama, berarti dia tidak bagus silaturahimnya, maka belum sempurna hal itu. Di hadis yang lain kata Rasulullah SAW, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira. Ada 3 hal, siapa yang mampu melakukan 3 hal ini, Allah akan ringankan pemeriksaannya. Bayangkan sepanjang hidup kita akan diperiksa hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Berapa banyak prosesnya, lama sekali. Orang di pengadilan, di sidang saja berbulan-bulan. Kita lihat kasus-kasus besar, kadang 6 bulan baru diputuskan pengadilan. 6 bulan lamanya. Ini pengadilan dunia. Kenapa belum cukup bukti, belum cukup saksi, belum ada tim ahli dan seterusnya. Ini di dunia pengadilannya sampai 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun. Bagaimana pengadilan kita di akhirat nanti? Tentu berat juga. Maka kata Rasulullah, siapa ingin diperiksa dengan pemeriksaan yang ringan, maka lakukan 3 hal. Adkhalahul jannata birahmatihi. Dia akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka berkata sahabat, qalu wa ma hiya? Apa itu ya Rasulullah 3 hal itu? Siapa tahu kita mampu melakukannya agar ringan azabnya, ringan pemeriksaannya. Kata Rasulullah, tu'ti man haramakah. Yang pertama, berilah orang yang tidak memberimu. Wah, berat juga ini. Kung kato deneng kana werek ko aga-aga ekiringan nih. Yang ada kan begini hukum masyarakat. Kalau ada pesta pernikahan, semua undangan itu dicatat namanya. Oh, ikaco 50 sebuh. Oh, ibece 100 sebuh. We yanu 10 sebuh ampulona. Oh, yanu dena boleh. Ini hukum di masyarakat.
Kalau dia tidak datang di acara saya juga tidak mau datang di acaranya. Boleh begitu. Itu bukan ajaran agama kita, tapi kebiasaan masyarakat. Padahal apa? Siapa yang ingin ringan pemeriksaannya, tu'ti man haramaka. Beri orang yang tidak memberimu, kunjungi orang yang tidak mengunjungimu. Soloki irotodee namilo masolo. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua, wa tasilu man qata'aka. Engkau menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan hubungannya kepadamu. Bagaimana caranya kalau saya ke rumahnya tidak ajak kak bicara? Pokoknya datang saja moko. Kan kamu anak-anak, engkau mau benena, majatu sadiko joka kibolana na dia neweke ada. Ketika Anda menyambung hubungan kepada orang yang tidak mau berkomunikasi dengan Anda, maka Anda mendapatkan nilai lebih. Ja'a rajulun ila Nabi, ada seorang lelaki datang mengeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna li arhaman. Saya punya keluarga dekat. Keluarga dekat, sepupu 1 kali, sepupu 2 kali, kemanakan, om. Inna li arhaman. Saya punya hubungan kekerabatan. Asilu wa yaqta'uni. Saya sambung silaturahim ke rumahnya, saya sapa dia di jalanan, saya ajak dia bicara, dia tidak mau. Wa yaqta'uni. Saya berbuat baik, justru dibalas dengan keburukan. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah saya balas orang ini atau bagaimana? Apa ukafi'uha? Apakah aku harus membalasnya wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Izan tashtariku. Kalau kamu membalas keburukannya orang yang memutuskan silaturahim denganmu, izan tashtariku. Kalau begitu sama saja Anda dengan dia. Apa bedanya? Katanya Anda beriman, katanya Anda bersabar, katanya Anda orang baik. Membalas keburukan dengan keburukan, itu meskipun orang tidak beriman melakukan hal yang sama. Penjahat pun melakukan kejahatan kepada orang yang jahat sama dia. Orang tidak beriman berbuat baik kepada orang baik sama dia. Ya itu tidak perlu istimewa. Yang istimewa adalah ketika orang berbuat jahat dibalas dengan kebaikan. Ketika orang memutuskan silaturahim, kita yang menyambung silaturahim. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian yang ketiga tadi, kata Rasulullah SAW, wa ta'fu amman zalamaka. Maafkan orang yang menzalimimu. Banyak nanti di hari kemudian orang yang tiba-tiba banyak isinya catatan amalnya. Sebaliknya banyak nanti di akhirat orang yang dulunya rajin sholat, puasa, zakat, sedekah, tiba-tiba kosong catatan amalnya. Kenapa? Karena dia rajin berbuat zalim kepada orang. Yang tadi kenapa banyak amalnya padahal dia tidak pernah melakukannya? Karena amalnya orang yang menzalim ini tadi dipindahkan untuk dibayarkan, menebus kesalahannya ketika dia hidup di dunia. Maka kata Rasulullah SAW, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa yang bangkrut? Ya. Apa kata sahabat? Al-muflisu fina. Orang muflis kalau menurut kami orang yang habis hartanya. Ya, kata Rasulullah SAW, itu muflis di dunia, bangkrut di dunia. Bangkrut di akhirat itu ja'a bi sholatin wa siyamin wa shadaqatin. Banyak salatnya, banyak sedekahnya, banyak puasanya. Tapi kada syatama haza wa sapaka dama haza. Dia suka mencaci maki orang ini, dia suka mengganggu orang ini, bahkan dia menumpahkan darah orang lain. Maka amalnya akan dipindahkan karena sudah habis kebaikannya. Maka dosanya orang ini ditimpakan kepadanya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, jadi itu ajaran agama kita dan begitu juga ajaran orang-orang dulu kita. Kenapa itu selesai lebaran kita datang ke rumah tetangga? Mana hadisnya? Tidak ada hadisnya spesial untuk itu. Tapi dikandung oleh hadis bahwa la yadkhulul jannata qati'ur rahmin.
Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Maka dengan berharap itu kita menyambung silaturahim. Terakhir, apa kata Rasulullah SAW? Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi semua usahanya, maka hendaknya dia bersilaturahim. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kata para ahli matematika, apapun yang ada di dunia ini bentuknya segitiga. Kenapa? Karena segitiga itu kokoh. Masjid ini bisa berdiri tegak karena sistemnya segitiga. Kelihatannya segi empat, tapi kalau kita lihat sebenarnya dia segitiga. Begitu juga Allah ciptakan segala sesuatu itu. Modelnya Allah, Rasulullah, umatnya harus tersambung ini. Umat tersambung kepada Rasulullah, dari Rasulullah kita tersambung kepada Allah. Ayah, ibu, kemudian kepada anak. Segitiga, hubungan ini harus bagus. Ayahnya, ibunya, anaknya. Anaknya, ayahnya, ibunya. Harus sinergi ini. Di dalam masjid begitu juga. Ada imam, ada khatib, ada muazzin. Harus bagus ini. Begitu juga panitia. Ada ketua pembangunan, ada remaja masjid, ada ibu-ibu majelis taklim. Harus kerjasama ini. Ketua pembangunan, remaja, kemudian ibu-ibu. Segitiga. Begitu juga dengan tatanan bernegara. Ada presiden, ada ada eksekutif, kemudian ada DPR. Jadi dia segitiga. DPR itu kan lambang daripada rakyat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Begitu juga dengan lingkungan kemasyarakatan kita. Semuanya berbentuk segitiga. Maka ketika hubungan itu bagus, hubungan itu terjalin dengan erat, maka yakin dan percaya mak barakai kamputa. Mak barakai kamputa. Tidak ada yang besar, hal yang besar, tidak ada hal yang berat ketika kita bersatu. Tapi ketika kita tidak bersatu, hal yang ringan pun tidak bisa kita bangun. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, mungkin cukup apa yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Minallahil musta'an wal istiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.